Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ainul Ismawan, NIM D0911911063. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan pengertian dari hukum Ohm beserta rumusnya. Pada dasarnya, bunyi dari hukum Ohm adalah besar arus listrik yaitu I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya yaitu R. Adapun rumus hukum Ohm yaitu untuk mencari tegangan listrik, rumusnya yaitu V sama dengan I kali R. Untuk mencari kuat arus, rumusnya yaitu I sama dengan V per R. Untuk mencari hambatan, rumusnya yaitu R sama dengan V per I. Adapun keterangannya yaitu V sama dengan tegangan listrik dengan satuan volt. I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere. R sama dengan hambatan dengan satuan ohm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Diaryani dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan Angkatan 2019, Fisika Dasar 2 tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 1, di mana kita mengetahui hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan pada sebuah sistem adalah tetap keadaannya. Sedangkan bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah kuat arus yang menuju atau masuk ke dalam suatu rangkaian sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan suatu rangkaian pada satu titik sambungannya atau sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan rangkaian berikut ini. Di sini ada 6 kuat arus, yaitu I1, I2, I3, I4, I5, dan I6. Di mana kita ketahui I1 sama dengan I2, I3 sama dengan I4, I5 sama dengan I6. Jadi rumusnya yaitu I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I5 ditambah I6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus hukum Kirchhoff 1 yaitu I masuk sama dengan I keluar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hukum 2 Kirchhoff. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fasan Arsandi, NIM D0911911066. Hukum 2 Kirchhoff sendiri berbunyi di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Maksud dari jumlah penurunan potensial sama dengan 0 adalah tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut, atau dalam arti semua energi listrik bisa digunakan atau diserap. Hukum 2 Kirchhoff dirumuskan sebagai sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, di mana sigma E adalah jumlah GGL sumber arus, sigma IR jumlah penurunan tegangan, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan. Penggunaan hukum 2 Kirchhoff adalah di sini terdapat ada 3 poin. Di mana yang pertama, pilih rangkaian untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pemilihan arah loop bebas, tapi jika memungkinkan diusahakan searah dengan arah arus listrik. Poin kedua, jika pada suatu cabang arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan bertanda positif. Sedangkan bila arah loop berlawanan arah dengan arah arus, maka penurunan tegangan bertanda negatif. Poin yang terakhir, bila saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub positif, maka gaya gerak listrik bertanda positif. Sebaliknya, bila kutub negatif, maka penurunan tegangan bertanda negatif. Hukum Kirchhoff pada rangkaian satu loop. Dengan menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1, kalian dapat mencari besar arus dan tegangan pada rangkaian dengan satu sumber tegangan. Namun, bagaimana kita cara mencari arus tegangan jika pada rangkaian terdapat lebih dari satu sumber tegangan? Berikut ada gambar. Kita dapat mencari besar arus dan tegangan pada resistor dengan menggunakan prinsip hukum Kirchhoff 2 yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah memperhatikan gambar, rangkaian tersebut merupakan rangkaian tertutup dengan loop tunggal atau satu loop.
Untuk menganalisis rangkaian tersebut, kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff 2 dengan beberapa langkah. Yang pertama, memilih arah loop. Agar lebih mudah, arah loop dapat ditentukan searah dengan arah arus yang berasal dan sumber tegangan yang paling besar dan mengabaikan arus dan sumber tegangan yang kecil. Yang kedua, setelah arah loop ditentukan, perhatikan arah arus pada percabangan. Jika arah arus sama dengan arah loop, penurunan tegangan bertanda positif. Namun jika arah arus berlawanan dengan arah loop, IR bertanda negatif. Yang terakhir, jika arah loop menjumpai kutub positif pada sumber tegangan lain, maka nilai E positif. Namun jika yang dijumpai lebih dahulu adalah kutub negatif, maka E bertanda negatif. Setelah melihat langkah-langkah di atas, maka kita akan menganalisis bersama rangkaian tersebut. Pada rangkaian tersebut, jika E2 lebih besar dari E1, kita dapat menentukan arah loop yang dapat kita lihat di gambar. Setelah menentukan arah loop, kita dapat menerapkan hukum Kirchhoff 2 yang tertera pada slide. Maka dapat kita katakan bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah I sama dengan E1 ditambah E2 per R1 ditambah R2. Perkenalkan, nama saya Mufidah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari ketiganya. Yang pertama yaitu arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Simbol arus listrik adalah I dan satuannya adalah ampere. Yang kedua yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dinyatakan dalam satuan volt. Simbol dari tegangan adalah V dan satuannya adalah volt. Yang ketiga yaitu hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Simbol dari hambatan adalah R dan satuannya adalah ohm. Nah, hubungan dari ketiganya, kita bisa lihat hubungan dari ketiganya ini dalam rumus tegangan, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana besar tegangan setara dengan besar arus yang mengalir dikali besar hambatannya, atau kita bisa lihat lebih lengkapnya dalam bunyi kedua hukum Ohm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NIM D09119170, Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Kelompok 2, Laboratorium Fisika Dasar 2. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang resistor yang berkaitan dengan praktikum Basic Electric. Apa itu resistor? Resistor atau hambatan adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tertentu, di mana hambatan ini akan menghambat arus listrik yang mengalir melaluinya. Adapun satuan resistor adalah ohm. Fungsi resistor. Fungsi resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus listrik itu sendiri. Membaca kode warna pada resistor. Baik, pada tabel ini terdapat beberapa warna yang ada pada resistor dan dengan pengelompokannya masing-masing. Kami akan mengambil contoh. Di sini ada ada resistor yang kami sudah beri kode: pita pertama, pita kedua, pita ketiga, dan pita keempat. Contohnya, jika pita pertama adalah warna coklat, maka kita melihat pada kolom pita pertama, coklat bernilai 1, maka kita menuliskan 1. Yang kedua, pita yang kedua berwarna merah. Kita melihat kolom pita kedua, merah berangka 2, maka kita menuliskan 2, jadi 1,2. Yang ketiga, pada pita yang ketiga berwarna merah, maka kita melihat pada kolom pita ketiga atau pengalih, yakni kali 10 pangkat 2, maka kita menuliskan 1,2 kali 10 pangkat 2. Dan pada pita terakhir atau yang keempat berwarna emas, maka kita melihat tabel yang keempat, yakni pita keempat atau toleransi, yakni 5%. Maka kode warna dari contoh ini
yakni 1,2 kali 10 pangkat 2 dengan toleransi 5%. Macam-macam resistor. Resistor terbagi dua, yakni ada resistor tetap dan resistor tidak tetap. Resistor tetap atau fixed resistor adalah salah satu jenis resistor yang memiliki nilai resistensi yang tetap dan permanen selama resistor tersebut dalam kondisi yang baik. Resistor tetap memiliki ciri-ciri yang tidak bisa berubah jika resistor tersebut tidak rusak. Resistor tetap juga terdiri dari beberapa jenis resistor yang dikelompokkan berdasarkan bahan penyusun resistor tersebut, yakni ada resistor kawat, ada resistor batang karbon, ada resistor keramik atau porselin, resistor film karbon, dan resistor film metal. Baik, selanjutnya resistor tidak tetap atau variabel resistor. Berlawanan dengan resistor tetap, resistor tidak tetap atau variabel dapat berubah nilai resistansinya sesuai pengaruh eksternal yang memang sudah didesain sedemikian rupa. Dan adapun contohnya yakni potensiometer, trim pot, LDR, NTC, dan PTC. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulidin RH, NIM D0911911067. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri adalah salah satu model rangkaian listrik yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Jadi, pada rangkaian ini disebut dengan rangkaian tunggal, biasa juga disebut rangkaian tunggal, yang membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagiannya dan kembali lagi ke sumber tegangan. Jadi, kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya. Kemudian, bagaimana ciri-ciri rangkaian seri? Ciri-ciri rangkaian seri adalah semua komponen yang akan dipasang disusun secara berderet atau berurutan. Kabel penghubung semua komponen disebut tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus. Akibatnya, arus listrik atau I yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya, sedangkan beda potensial atau tegangan berbeda. Artinya, semua komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama pula. Lalu, bagaimana dengan fungsi rangkaian seri? Rangkaian seri berfungsi untuk memperbesar hambatan total. Rangkaian seri juga berfungsi sebagai pembagi tegangan. Dan yang terakhir, pada rangkaian seri memiliki arus yang sama pada masing-masing hambatan. Lalu kita masuk ke rumus rangkaian seri. Pada rangkaian seri, I sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi kuat arus pada setiap hambatan yaitu sama. Lalu R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi pada hambatannya ini akan semakin besar karena selalu bertambah. Nah, lalu bagaimana dengan tegangan totalnya? Sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, atau sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I dikali R3, dengan keterangan I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere, V sama dengan tegangan dengan satuan volt, R, S sama dengan hambatan total dengan satuan ohm, dengan R1 sama dengan hambatan 1 dengan satuan ohm. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.